اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Ya ada kayak Ji, Jima, saya belum kira. Tuh, ya. Iya. Yakin. Orang tuh yang namanya orang mati itu gambaran tentang yakin. Padahal itu orang yang mati meninggal dunia kagak punya apa-apa. Kebun kagak punya, sawah kagak gablek, rumah kagak gablek. Ya. Tetap aja begitu dia mati meninggal dunia, ya udah yakin bakal diurus, yakin bakal diurus, yakin gitu. Nah itulah keyakinan yang sebenarnya sudah ketika sampai di situ. Kalau masih ada nafas, kita kadang masih ada keraguan-keraguan. Mau dagang takut rugi, yang jadi. Mau usaha takut kagak bisa, yang jadi. Jadi nggak kira-kira. Melihara kambing, takut bau kambing. Ini jadi. Tapi kalau yakin, maka akan ada jalan buat orang tersebut. Dan Allah perintahkan kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, yakini Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu sampai mati. Jangan ragu. Cuman lagi-lagi kita ini umumnya mayoritas ragu. Ragu. Itu nah, untuk bikin sampai ada keyakinan di dalam diri kita bagaimana? Belajar terus ya. Kalau ibarat bambu bisa jadi licin karena diurutin terus, diamplas terus. Ini kita kan hanya cuma begini doang nih. Iya. Ya, ini ngomong atuh yang dengerin banyak. Tapi yang dengerin ini sekalipun ini banyak yang dengerin, nanti hasilnya beda-beda. Lain-lain hasilnya. Ada yang pulang ngaji diomelin sama bini, cuek-cuek. Emang kenapa? Dia dapat ilmunya? Iya. Udah dapat ilmunya. Ada yang pulang-pulang malah ngomelin bini. Kalau bangun susah kan bangun tidur. Iya, dibangunnya susah. Ngomel. Ya macam-macam. Ada yang begitu-begitu aja nggak perlu sekali. Kisut kagak, kebung juga kagak. Begitu aja. Nih, makanya dalam belajar pun, dalam menuntut ilmu pun, dalam mengaji pun, masya Allah itu hasilnya beda. Tapi tetap nilainya mah sama. Yang geblek, yang bodoh, yang pintar, yang pandai datang duduk ngaji di majelis ini pahalanya sama. Itu enaknya. Ya itu enaknya. Adapun perubahan sifat sikap kita tergantung kita. Tergantung kita. Karena sifat karakter yang bisa mengubah adalah kita sendiri. Allah sudah berikan wewenang buat kita. Ya, Allah sudah berikan wewenang buat kita. Minimal kalau kita belajar keyakinan kepada Allah, hidup itu agak tenang dah paling enggak. Cuman kalau kita suami istri, bini suruh ngaji juga, jangan dandan doang. Jangan dandan doang, di rumah dandan mulu bini kita ngomongnya ngaji kagak, emol mulu ngaji kagak, itu yang bikin pusing. Gak setimpal, gak sejalan. Roda yang atuh baru, yang ngeplak bener yang atuh onyet, goyang ya bagaimana itu motor begitu. Itu kagak enak tuh. Itu artinya dalam rumah tangga ribut mulu. Mau buang udah. Iya. Mending kalau buang nyarinya yang gampang lagi mah udah buang susah lagi. Itu susah lagi, mana udah oblak susah nyari lagi. Ya Allah. Pentingnya tuh aman billah iman
kepada Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah, la raziqa kulla syai'in illallah, la muhyi kulla syai'in illallah, la mumita kulla syai'in illallah. Gak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Gak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Gak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Gak ada yang bisa mengatur lamur dabilah kulli syai'. Gak ada yang bisa mengatur alam jagat raya ini illallah kecuali Allah. Saya bisa duduk di depan ini, ya, walaupun ya di hadapan saya banyak orang-orang tua, banyak orang-orang yang sepuh, karena memang Allah ya sudah tentukan demikian. Ya Allah sudah tentukan demikian. Di malam kita sebetulnya masih megah banget habis makan sate kambing kemarin misalnya begitu. Ya tadi berhubung di malamnya malam Ahad, malamnya malam wajib ngaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih nikmat bisa jalan, kasih nikmat bisa melangkah dan masih bisa duduk. Ini luar biasa ini, ya, luar biasa. Kalau bukan Allah, nggak ada yang bisa bikin begini, ada nggak? Nggak ada. Kita punya anak kita 12. Itu semua anak kita karakternya Allah yang bikin, anak kita semua sifatnya Allah yang bikin, Allah yang nentuin. Nah, anak pertama nurut banget, anak kedua bandel, anak ketiga parpo, anak keempat agak dengerin ngomong orang. Ya, tuh anak yang kelima pada mendingan dikit rajinan, anak yang keenam semangatnya tinggi, anak yang ketujuh rajinnya ke bina-bina, ya rajinnya ke bina-bina, ya mak dagang apa aja laku, apa yang tanah orang dijual masalah juga. Tuh, macam-macam, ya, macam-macam. Itu semua yang bisa mengadakan dan membuat seperti itu kagak ada yang lain kecuali Allah. Hanya Allah yang menciptakan kita. Dunia ini kita belum diizinkan oleh Allah untuk melihat zatnya, kecuali nanti sesuai dengan janji Allah. Di mana? Di akhirat. Satu negeri tanpa batas, satu negeri yang tidak ada perumpamaannya, satu negeri yang menjadi tempat ketakutan bagi sebagian orang dan menjadi tempat yang didambakan oleh sebagian orang. Benarkan bisa jadi orang-orang yang membenarkan sesuatu menurut mereka itu adalah benar dan mereka menyatakan diri mereka adalah orang beriman, ya, adalah orang beriman, tetapi iman pembenaran dari mereka yang berdasarkan kepada keyakinan mereka, pembenaran sepihak dari mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah, maka orang Hindu, orang Buddha juga menyatakan mereka orang beriman. Maka Yahudi Nasrani setelah mereka melakukan penyimpangan juga masih mengaku orang beriman. Itu versi mereka dalam arti bahasa. Tetapi yang diterima oleh Allah dan Rasulnya adalah semua pembenaran-pembenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembenaran terhadap itu semua
dinyatakan sebagai pembenaran yang diterima alias iman yang diterima. Jadi lantas kita nanti di dalam mempelajari segala rukun-rukun dari iman itu wajib memanteknya di dalam hati kita, wajib dihujamkan, wajib ditanamkan sedalam-dalamnya tentang pembenaran itu. Itu arti iman. Lalu arti Islam itu apa? Menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala jua adanya, menjalani perintah-perintah Allah, itu namanya Islam. Menjauhkan larangan-larangan Allah, itu namanya Islam. Ngerjain perintah, menjauhkan larangan, itu Islam. Dijunjung tinggi. Makanya orang Islam itu orang yang menjunjung tinggi akan segala perintah dan larangan Allah. Standarnya siapa? Allah. Maka rukun iman yang 6 itu pertama, percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya Ia Tuhan yang ma'bud bihaq, bahwasanya Dialah Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan yang wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalaupun ada manusia di alam dunia ini, mereka menyatakan pohon asem gede, langit angker, banyak kuntil anaknya adalah Tuhan. Batu menggunung, beraroma wangi, menyala-nyala, berkilat-kilat, dinyatakan oleh mereka orang animisme, orang dinamisme sebagai Tuhan, atau orang-orang aliran kepercayaan menyatakan keris empu gandring Tuhan, keris empu tangkular Tuhan, dan banyak lagi manusia-manusia lain yang menyatakan ada Tuhan selain Allah. Maka semua itu tidak benar, semua itu batil. Yang hak hanya Allah al-ma'budu bil haq. Dan untuk dapat meyakini itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada hamba yang Allah mau. Siapa hamba yang Allah mau? Tidak lain adalah orang-orang yang telah terhujam di dalam hati sanubarinya keyakinan pembenaran tentang Allah Jalla Jalaluhu. Termasuk kita, alhamdulillah, yakin Allah itu Tuhan kita, yakin Allah yang hidupin kita, yakin Allah yang ngasih dan ngatur dan ngasih rezeki kita, yakin. Pernah ngeluh pernah belum? Pernah kan? Kalau belum kayaknya kebangetan jujur. Kalau belum kebangetan jujur. Kalau belum mah kayaknya mah di kita semua ya kayaknya begitu. Sesuai dengan karakter yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Idza masyahu syarru kana jazua wa idza masyahu khairu kana manua. Gitu kita tuh. Ya. Kalau lagi dikasih susah, keluh kesah. Betul? Betul. Ujung mulai di rumah pokok doang
sini orang di kampung pulau yang itu dikasih susah banget ngelain mah pelanggasan gua kayaknya duitnya nggak ada yang putus-putus gitu ya. Emang apa berdua sih orang-orang kayak pada senang-senang banget gak tahu. Kita juga sama kayak Jiang gitu ya, cuman kalau kita mah nggak ngomong atau kalau kita mah ngomong orang lain mah kagak nggak ngomong, padahal betul orang punya masalah 7 gunung ya, punya masalahnya banyak banget, punya masalah cuma kagak ngomong. Kalau ketemu kita senyum puluh ceria, mana bang sehat, alhamdulillah baik. Romannya kayak banyak duit aja, padahal mah duitnya biarkan kita mensiang kelihatannya tuh. Atau seorang juga kadang-kadang ngelihat kita kayaknya enak banget, padahal mah kita lagi masya Allah itu PR kalau diisi 7 tahun nggak kelar itu PR, nggak rapi itu PR hidup ya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, mereka yakin yang mengatur hidupnya adalah Allah, yang memberi makan minum hidupnya adalah Allah, yang memberikan dikit banyak rezeki kepadanya adalah Allah. Dan Allah memberikan rezeki bukan hanya yang berbentuk materi saja, yang bila ya, orang yang memakmurkan masjid itu siapa mereka? Man amana billah. Kalau kita masih gak suka dengan masjid, masih gak senang dengan masjid, masih ya tidak tertarik dengan masjid, berarti iman kita kepada Allah masih ada dalam keraguan. Zahir ayatnya menyatakan demikian. Wa may ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billah. Kuncinya itu. Kuncinya kayak begitu, man amana billah. Maka saya mendoakan buat saya secara pribadi dan buat teman-teman, yuk kalau bukan kita yang makmurin ini Masjid Jami Al Hidayah, siapa lagi? Kemarin takbiran dari pagi, dari sore sampai udah mau subuh, begitu subuh kagak ada. Begitu subuh, iya tadi yang takbiran anak-anak pada kemana itu orangnya? Begitu subuh pada kemana ya? Tadi banyak banget ini orang, begitu orang azan subuh pada hilang. Dia nggak balik lagi, harusnya jangan pulang, lanjut sholat subuh berjamaah. Itulah kualitas, itulah kunci memakmurkan masjid. Ya, saya ya, tempat yang paling barokah masjid. Kalau tahu dengar begini mengalir ya. Ya paling enggak kalau sering-sering dengar dan sering-sering nyampein, model kayak saya ini misalnya sering-sering nyampein, lagi malas banget juga itu bisa terangkat. Bisa terangkat karena ada oli-olinya tuh, oli nyampein, oli dengerin. Iya, jadi teman mama saja di mengenal begini ya, diem aja di rumah. Saya ajar tuh dia diem aja. Kadang-kadang saya sudah tengok kiri kanan, jamaah malam itu mana ya? Jamaah malam itu mana ya? Aduh, ya kadang-kadang ada juga gitu, kadang-kadang ada juga. Tapi banyakkan loss, ya banyakkan loss. Maka lantas standar kampung masyarakat itu adalah kampung yang diberkahi Allah. Standarnya masjidnya jamaahnya penuh enggak gitu, ya jamaahnya penuh enggak. Saya banyak banyak memperhatikan gitu. Misalnya kayak masjid Kampung Gunung Alpala itu subuhnya banyak tuh, bisa 6 baris 7 baris. Lalu kalau kita masak kagak cukup 10 liter sih, tuh kalau ngaji tuh ngaji subuh itu ya. Dan memang kelihatannya tipikal masyarakat yang sukses, masyarakat yang
berhasil, masyarakat yang mumpuni, ya baik secara ekonomi, mental ataupun moral. Dan ternyata yang masyarakat seperti itu adalah masyarakat yang ilmiah. Masyarakat yang ilmiah, artinya masyarakat ilmiah, masyarakat yang taraf tingkat pendidikannya tinggi, yang taraf tingkat pendidikannya mapan, rata-rata. Dan mereka adalah orang-orang yang muhibbin kepada ilmu, cinta kepada ilmu. Itu kuncinya, cinta kepada ilmu. Maka ilmu itulah yang menjadi penerang. Di masjid kita ini masjid Hidayah terang apa gelap? Terang apanya? Lampunya. Terang. Lampu apa? Lampu jalanan. Lampu jalanannya terang, lampu ruangannya terang. Yang gelap lampu hati kita. Yang gelap lampu hati kita gelap. Karena lampu hati kita gelap, walaupun kita dekat dengan masjid, ya nggak nyampe keder. Tetap pengen aku. Ya karena gelap. Iya. Takut. Ya, ada suara perempuan, cantik banget tuh perempuannya. Cuman itu perempuan bersuara di tempat kegelapan. Kira-kira kita yang dengar suara itu perempuan, kita cari apa kita kabur? Padahal itu perempuan bukan lagi nangis, itu perempuan bukan lagi bentak-bentak kita, itu perempuan lagi tawa. Tawa apa nangis? Tawa. Kira-kira kita kalau di kegelapan kayak begini kita kabur, kita cari? Kabur. Kita kabur. Sebetulnya itu gambaran ilmu. Gambaran ilmu. Padahal itu perempuan yang tawa cakep banget. Cuman karena hati kita gelap, ilmunya nggak ada, akhirnya ya kita kabur. Kita nggak bakal deketin. Itu yang namanya wanita cantik berparas indah dengan ketawanya yang serius. Tuh. Sama masjid itu tempat mewah nggak? Mewah. Kita punya rumah 2 lantai dengan segala macam bentuk hiasan, ya, dengan segala bentuk hiasan dan ukiran-ukiran yang indah. Dibanding sama masjid yang cuma gubuk doang, itu masih lebih indah masjid. Cuma orang yang menganggap masjid itu indah, orang yang di hatinya ada cahaya ilmu, sehingga terang melihat masjid itu indah. Tapi buat kita yang cahaya ilmu kita nggak ada, ngelihat masjid itu gelap. Bukan kita sampai ke masjid, tapi malah kita kabur lagi dari masjid. Itulah yang disebut ilmu adalah cahaya penerang dalam kegelapan hidayah, dalam kegelapan tauhid, dalam kegelapan keyakinan. Sekalipun masjidnya Masjid Jami' Al-Hidayah, kalau kita yang tidak dapat hidayah, nyampenya bukan ke Masjid Al-Hidayah. Nyampenya mana? Madura. Nyampenya ke pasar, nyampenya ke kamar, nyampenya tuh. Nah, makanya kuncinya itu tadi, mana billah. Ya ini masih sekedar ngingetin saya. Ya, saya juga masih malas buat ke masjid. Masih malas buat ke masjid. Dan usahakan juga kalau misalnya kita dari tukang azan atau komat, kan ada speaker tuh, komatnya pakai speaker juga. Kenapa? Supaya orang yang tanda tanya ini jemaah udah mulai atau belum nih. Kalau udah komat berarti udah mulai orang udah mau berangkat, jadi akhirnya dia berangkat terus karena baru komat. Kebanyakan malah kagak jadi lah, komat. Iya. Balik lagi. Ya. Ada juga yang begitu, begitu komat ya udah komat. Balik lagi dah. Ya udah komat, udah di rumah aja dah. Padahal kalau
masih ada kesempatan buat Iya. berjamaah walaupun di Berjamaah. Zoom. Walaupun di Iya. Zoom. Masih dapat. Ya. Iya, kita ada lagi belakangnya. Ya. Gitu. Dan memang kalau di kita belum ada istiqdad. Apa istiqdad? Istiqdad itu persiapan apa namanya dari azan ke qomat. Iya. Dari azan ke qomat. Dan kadang-kadang mungkin udah dibikin tuh di jam kayak gini. Jam apa namanya nih? Komat. Nih jam apa namanya kalau ini? Apa namanya? Digital, ya. Di jam digital tuh kadang disetting dari azan ke qomat, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 15 sampai 20 menit. Itu subuh tuh. Walaupun waktunya dikit tapi nunggunya lama. Ya, panjangan jam itu subuh. Tunggu dari azan ke qomat itu 15 menit lalu 20. Dulu dikit aja nih, udah nengok mulu. Itu kalau ini Mas itu nih, kalau seandainya udah pakai waktu diatur pakai digital nih, kan kalau udah 00 kan udah bunyi tuh tit. Nah ini ada nih yang masih sunnah nih, ditinggal dosa nggak tuh? Maksudnya kita komat nih. Ya, amat dulu saya kagak. Kalau yang sholat sunnah sudah ada jam digital, tinggal lihat jamnya, berarti juga tadi sholat sunnahnya. Andai kata ada orang yang sholat sunnah sementara time waktunya, time waitingnya sudah udah komat aja. Komat aja. Dan itu yang sembahyang sunnah kalau dia paham atau dia baru mulai ukurannya kalau gitu terus sembahyang sunatnya ketinggalan jemaah batalnya sembahyang sunat langsung ikut jemaah nggak tahu sembahyang sunatnya. Itu ada tuh yang membayang sunatnya lama banget. Lama banget bayang sunatnya. Dikata bang, pembiayaan arti-artinya ya baca. Kalau apa? Kalau di time-nya sudah ditetapkan. Jangan 10 menit. Udah 10 menit masih sembahyang sunat aja enggak? Komat aja udah. Cuman aja beli komat aja. Iya. Tidak. Kalau udah waktunya. Jadi namanya nggak begitu yang ngerasa. Kamu udah datang belakangan, mereka lama banget gitu. Begitu yang ngerasa. Tuh kalau ada time-nya. Sekarang enak udah zaman canggih kita ibadah juga udah enak di zaman canggih. Lama. Sebelum lama itu. Ya kalau kita subuh tuh 15 menit atau 20 menit. Kalau subuh lamaan gitu ke subuh. Ya. Kalau subuh lamaan. Lamaan cuma. Jalan 15 menit sampai 20 menit. Ya. Kenapa? Karena di setelah azan itu ada sunnah-sunnah yang sangat penting untuk menjaga. Kita udah ngambil wudhu 3 kali, batal lagi. Ya di rumah gitu. Iya. Nanti imamnya suruhnya pendek, kita ketinggalan aja gitu. Makanya kalau subuh suratnya pada Panjangan. panjang, apalagi subuhnya Jumat. Iya. Surat subuh itu suratnya agak panjang. Suratnya surat as-sajdah, alif lam tanzil. Mulu. Iya. Godaan. Iya. Kalau subuh suratnya agak panjang. Jarang yang subuh suratnya pendek. Yang paling agak dia mah buat doa. Paling pendek. Ya. Al-Baran, bahkan Al-Qiyamah, ya. Bahkan Al-Insan. Ya. Itu surat-suratnya. Seperti itu. Ya. Makanya kita juga perlu pembenahan dalam tata tertib ibadah. Ya, baik ibadah secara pribadi ataupun ibadah secara umum perlu adanya penertiban. Karena kadang orang juga mau melaksanakan ibadah melihat situasi dan kondisi juga lapangan atau apa? Atau arena atau tempat dan fasilitas. Kalau fasilitasnya sudah terpenuhi dengan baik, nyaman ya. Ya. Itu yang terus perlu untuk diadakan
rehabilitasi, perbaikan, sistem perbaikan, tata tertib, perbaikan dalam peribadatan. Itu sangat penting dan kadang kita umat masyarakat kurang open, kurang peduli dengan itu semua. Ya kadang karena walaupun bagaimanapun itu semuanya berketergantungan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuannya tentang peribadatan, maka akan semakin tertib dan semakin rapi. Seperti itu. Mudah-mudahan di kampung kita ini akan ada banyak perubahan-perubahan yang bersifat mendukung, mengajak, menghantarkan, memfasilitasi, membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih makmur, lebih longjenawi, lebih aman, lebih tentram, ya, dan lebih asyik dalam beribadah. Tapi alhamdulillah, setelah saya perhatikan itu subuh jamaah jarang yang pada kabur duluan, jarang. Ya. Dan memang jamaahnya itu yang belakang tuh mau dipatahkan, jadi sampai selesai doa, sampai salaman, ya, sampai rapi itu. Kalau seperti alhamdulillah, sudah mulai Pak, sudah mulai sadar akan ibadah, sadar akan perbaikan kepribadian kita dalam urusan ibadah. Mudah-mudahan dengan kita sering ketemu kayak begini nih, Allah berikan hidayah buat kita semua. Karena Allah bagaimanapun nanti anak kita bakal nyontoh kita. Percaya nggak? Anak. Tong, bayang tong masjid. Ya, banyak anak masjid. Bapaknya nggak pernah kan? Pernah di masjid. Tong jamaah tong, itu jamaah apa banyak orang jamaah. Bapak dulu tuh. Iya anak sekarang kan tidur banget, remes banget, bonus remes banget, bisa buat balikin, benar ya? Tuh, makanya kita nih sebagai orang tua harus memberikan percontohan yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan gak gampang, itu gak gampang. Kalau ngajar begini mah gampang, ngomong gampang. Iya. Ya gampang. Ya susah tuh memberikan percontohan secara langsung, namanya ibadah praktek. Tapi sekarang kebanyakan anaknya nyontohin. Iya, kebanyakan anaknya nyontohin babanya. Iya. Kadang-kadang babanya udah contohin mana masih Kan paham. masjid ya. Tiba-tiba lu masjid ya gini. Iya. Pada kemana anak ini bapaknya kata gitu. Iya. Ya, ini penting buat kita karena hal-hal yang kayak gitu sifatnya dakwah. Hal-hal yang kayak gitu sifatnya syiar. Hal-hal yang kayak begitu juga akan menghantarkan kepada kesejahteraan. Lantaran jaminan sebuah kampung itu bisa bagus, kampung itu bisa sejahtera, masyarakatnya bisa punya taraf kehidupan yang lebih baik, taraf ekonomi yang lebih baik. Kuncinya satu itu apa? Ibadah. Percaya nggak kira-kira? Iya. Walau di sebuah warga, di sebuah kampung, di sebuah kota, di sebuah desa, masyarakatnya mereka semuanya amanu wattaqau, mereka semuanya beriman kepada Allah, bahwa Allah yang memberi kesejahteraan dalam kehidupan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur tata kehidupan mereka, dan mereka bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Jaminan Allah, la fatahna alaihim, niscaya kan kami bukakan, kan kami dobrak buat mereka semua barakatin minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Keberkahan turun dari langit, keberkahan turun dari bumi. Tuh.
di kampung itu mayoritas umatnya amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Jadi nanti secara otomatis nanti kalau sebagian masyarakatnya sudah aman wattaqau, nanti yang ada malas-malas dikit lama-lama keangkat oleh amanu wattaqau. Yang rada-rada miskin-miskin dikit keangkat dengan amanu wattaqau. Dengan sendirinya ya Allah jadikan hal tersebut. Jaminan kayak itu dari Allah. Tapi sekarang alhamdulillah sama ada santri. Alhamdulillah. Biasa sesat sekarang cuma 3 sahab. Nambahan. Iya. Ya. Karena santri. Kenapa nggak jadi nambah begitu? Santri barisan rendah. Santri barisan rendah. Jadi barisannya kayak banyak ya. Kalau dapetin cicip banget kayak kutu. Ya. Makanya doain mudah-mudahan ini pada pesantren yang dikirim oleh Allah santri-santri yang tulus dan ikhlas. Karena ini pesantren dipagar kagak, di Jawa juga kagak. Kalau di Bandung udah hilang dulu. Ya. Kadang-kadang akhlak aja mulai tuh kemarin. Ya udah malam masih nonton TV ngomong kopi. Tentang pesantren kagak dipagar. Begitu diintip jam 10 kagak ada, mana nih bocah? Begitu orang mau buka pintu, mau nutup pintu yang lain, iya nyelot, cus masuk. Ketahuan. Dari mana nonton TV di rumah Bang Oim? Jangan tong, ya, jangan nonton TV, mentang-mentang pesantrennya kagak dipanggil. Misalnya bebas banget nih mau lompat ke Monas juga jauh bugil, gitu lagi itu kita tahu. Nggak tahu dia nongkrong di pojok nggak tahuan, cuman yang ngawasin banyak. Kabur aja sampai keren dicomot sama orang. Tadi suruh sini jangan ini, baunya bau tadi jadi baunya. Apa baunya? Kalau kagak mandi. Tahu kan nih? Satu yang model begini satu musim nih yang jalan mandi gitu. Jadi popong dibawa pakai motor, jatuh ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau kita bawa anak kita, kalau kita bawa mantu kita, kalau kita bawa adik kita, insya Allah ya, yang kemarin 5 jadi 10. Jadi 10. Cuman memang nggak gampang. Ngajak orang itu nggak gampang. Gampang susah. Walaupun anak kita sendiri, walaupun saudara kita sendiri susah. Walaupun ya anak kita susah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan hidayah, apalagi itu mudah-mudahan ini Allah Subhanahu Wa Taala minimal kita yang ngaji Senin, yang ngaji malam Ahad, ngaji malam Senin minimal ya, minimal kita lah yang memakmurkan masjid itu ya. Belum tentu walaupun nama kita makmur juga belum tentu memakmurkan masjid, belum tentu ya. Kalau Allah belum kasih walaupun namanya hidayah juga belum tentu namanya hidayah, tapi kalau Allah belum kasih hidayah ya belum tentu ya. Karena itu kita untungnya dikasih nikmat bisa ngomong begini, bisa saling bertawassul bil haqi wa tawassul bis sabr. Dan mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, saya bukan maksud untuk menyinggung ya, maksudnya bukan untuk menyinggung, karena ini wajib dan perlu untuk disampaikan. Jadi saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan kecil ataupun besar, ucapan sikap ataupun mungkin prasangka saya yang mau dikatakan maaf yang seluas-luasnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hari ini sedang dalam keadaan sakit semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala diangkat penyakit kita, diangkat penyakit keluarga kita, diangkat penyakit guru-guru kita, diangkat penyakit orang-orang tua kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita dalam mencari rezeki, dalam mengais nafkah untuk menghidupi anak-anak dan istri-istri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang tua yang menjadi percontohan, karena Allah bagaimanapun kita ini adalah contoh dari anak-anak kita. Kalau kita jadi ahli ibadah, Pak, insya Allah anak kita pun jadi ahli ibadah. Tapi kalau kita jadi ahli malas, jadi ahli kaslan, jadi ahli maksiat, maka anak-anak kita pun akan mencontoh kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang tua percontohan yang baik buat anak-anak kita, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Ya Allah, ridhoi kegiatan kami ya Allah di segala kegiatan, terutama pada malam hari ini ya Allah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Sekedar mengingatkan bahwa bulan Zulhijjah sedang akan berlalu dan akan masuk bulan Muharram. Seperti yang sudah sering kita lakukan, kita mengagungkan bulan Muharram di samping dengan cara berpuasa, ya, dengan cara berpuasa juga kita agungkan bulan Muharram dengan cara kita mendermakan sebagian rezeki kita di jalan Allah, berbagi kepada orang-orang yang berhak dan perlu bantuan dari kita, dan kita melakukan itu ada yang secara pribadi dan ada yang kolektif, dilakukan oleh perorangan atau oleh segerombolan orang atau komunitas yang disebut dengan panitia. Oleh karenanya maka kita bersiap-siap untuk nanti ya menghadapi dan mengadakan acara Muharram. Ya, acara Muharram. Adapun ya kapan pelaksanaannya, insya Allah malam Ahad depan kita umumin. Kita bicara dananya apa saja, ya apa saja yang akan kita lakukan dan dananya berapa yang akan kita sumbangkan. Nanti insya Allah malam Ahad, malam Minggu depan, karena kita pada panjang umur semua, akan kita bicarakan. Ya, tadi bicarakan supaya kolektif aja ramai-ramai. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Terlebih kalau pihak pengurus masyarakat RT ataupun RW yang ingin melakukan itu, ya nggak ada salahnya kalau kita jamaah semua bersama dengan masyarakat yang melaksanakan acara Gebiar Muharram, ya, Gebiar Muharram. Nanti kita bicarakan insya Allah pada malam Ahad yang akan datang, dan tolong ingatkan saya, ya, karena sifatnya lisan, jadi kadang suka lupa, ya, tolong ingatkan. Ya Rabbana ta'afna bi'annana ta'afna wa annana asrafna wa ala Allah ashrafna wa tub alaina tawbah
awal